Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan memaparkan materi dari Abraham Maslow yang beranggotakan yang pertama Heza Septiarani dengan NIM G1C1210077, Fatima Az-Zahra dengan NIM G1C121007, Aji Karang dengan NIM G1C121013, dan Irda Sahira dengan NIM G1C121071. Biografi Abraham Maslow. Abraham Maslow lahir dan dibesarkan di Brooklyn, New York. Maslow adalah anak sulung dari 7 bersaudara dan dianggap tidak adil secara emosional oleh psikolog. Orang tua Maslow adalah imigran dari Rusia. Orang tua Maslow cenderung kasar dan kurang berpendidikan. Ayah Maslow sering mabuk, bermain wanita, dan berkelahi, dan sering mengatai anaknya bodoh. Dan ibunya Maslow pun sama saja, malah lebih parah. Maslow kecil punya kebencian yang dalam pada ibunya, bahkan tidak mau ngobrol atau berinteraksi dengan ibunya. Maslow kemudian bersekolah di Boys High School, salah satu SMA paling bagus di Brooklyn. Di sekolah ini, dia aktif di berbagai organisasi dan kerja juga sebagai editor Latin Magazine. Dia juga menjadi editor di majalah sekolah Principia. Maslow kemudian ambil kuliah di City College of New York. Dia mengambil studi ilmu hukum, namun hampir mengundurkan diri karena tidak suka. Pada tahun 1927, dia pindah kuliah ke Kamal, tapi tidak betah juga karena biayanya yang mahal. Lalu ia menyelesaikan kuliahnya di City College dan melanjutkan kuliah di University of Wisconsin untuk mempelajari psikologi. Di Universitas Wisconsin, Maslow memfokuskan psikologinya pada eksperimen behavioris. Dia memfokuskan penelitiannya pada perilaku dominasi primata dan kaitannya dengan seksualitas. Fokus Maslow pada behavioristik dan pengalaman masa kecilnya membuat Maslow punya mindset positivisme yang kuat. Psikologi humanistik Maslow. Fokus utama aliran ini adalah potensi positif yang dimiliki umat manusia. Maslow memposisikan karyanya sebagai penyempurna karya legendaris Freud. Kata Maslow, Freud sudah memberikan kita setengah bagian psikologi dengan penyakit. Sekarang tugas kita adalah melengkapinya dengan fokus ke yang sehat. Buat Maslow, manusia selalu bergerak dan berpikir untuk meraih kehebatan, berbeda dengan psikologi lain yang mempelajari orang sakit. Maslow justru memfokuskan penelitiannya pada orang yang sehat dan berfungsi secara sosial. Psikologi humanistik cocok untuk mereka yang mengejar sisi positif manusia dan percaya pada kehendak bebas. Aliran ini memberikan jalan bagi manusia supaya tidak hanya sehat secara mental, tapi juga menjadi manusia yang lebih hebat. Teori humanistik juga cukup general, jadi bisa diterapkan pada ilmu-ilmu lain seperti keuangan, ekonomi, bahkan sejarah dan kriminal. Psikologi humanistik sendiri punya kelemahan, seperti minim bukti yang terukur. Dasar aliran ini diambil dari pengamatan Maslow terhadap 2 kolega yang ia kagumi. Jadi sejujurnya, dasar aliran humanistik versi Maslow tergolong lemah. Terus juga, psikologi humanistik versi Maslow juga tidak bisa diterapkan pada masalah kejiwaan yang spesifik dan parah. Kemudian masuk pada hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Nah, menurut Abraham Maslow ada 5 hierarki kebutuhan. Yang pertama psychological need, yakni kebutuhan fisiologi. Yang kedua safety need, yakni kebutuhan akan keamanan. Yang ketiga social need, yakni kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Yang keempat adalah esteem need, yakni kebutuhan akan penghargaan. Dan yang paling utama adalah self actualization, yakni kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Contohnya seperti makan, minum, tidur, buang air, baik itu buang air besar maupun buang air kecil. Nah, kebutuhan seks juga bisa termasuk pada kebutuhan fisiologis.
Apabila kebutuhan fisiologis ini tidak terpenuhi, maka manusia tidak hanya merasa cemas, akan tetapi tubuhnya juga tidak bisa berfungsi secara normal. Maka dari itu, Maslow mengatakan bahwa kebutuhan ini harus dipenuhi terlebih dahulu. Kebutuhan fisiologis ini juga bisa dipenuhi dengan pangan sandang papan yang layak. Yang kedua yakni kebutuhan rasa aman. Nah, rasa aman ini hadir dalam banyak bentuk, bisa berupa aman dalam finansial, keamanan diri dan barang-barang, serta aman dari penyakit. Dalam hal ini bisa dikatakan seperti sehat. Nah, maka dari itu ketika kita sudah merasakan kenyang, nyaman, dan punya tempat tinggal, kita ingin sehat. Lalu kebutuhan pada tingkat ini paling besar terjadi pada masa anak-anak, di mana keinginan anak untuk tetap aman lebih besar dibanding pada fase perkembangan lain. Yang ketiga yakni kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan sosial ini merupakan kebutuhan yang menempati posisi ketiga dari hierarki Maslow, di mana kebutuhan ini meliputi kebutuhan kasih sayang, rasa memiliki, bersosialisasi, penerimaan, dan juga persahabatan. Manusia sejatinya adalah makhluk sosial. Tidak mengherankan jika manusia membutuhkan sosialisasi dalam menjalani hidupnya. Sebab dalam menjalani hidupnya, manusia senantiasa membutuhkan bantuan dari orang lain. Selanjutnya ada kebutuhan penghargaan atau esteem. Kehormatan ini enggak hanya berasal dari luar, tapi juga dari dalam, yaitu self-esteem. Kalau self-esteemnya udah rendah, biasanya susah melewati tingkatan ini. Maka mereka mencari pemenuhan kehormatan dengan mengejar jabatan atau pengakuan atas skill yang mereka miliki. Harapannya ketika mereka memiliki jabatan, maka mereka akan dihormati. Maslow menyebutkan ada dua jenis kehormatan esteem. Yang pertama, versi lebih rendah, dan yang kedua, versi lebih tinggi. Versi lebih rendah adalah kebutuhan untuk dihormati oleh orang lain, termasuk di dalamnya adalah keinginan punya status, diakui orang lain, kehormatan, kebanggaan, atau perhatian. Sedangkan versi lebih tinggi adalah kebutuhan untuk menghormati diri sendiri. Termasuk di dalamnya adalah ingin bebas, ingin kuat, ingin punya kemampuan, dan tidak ingin terikat dengan orang lain. Kalau tidak terpenuhi, manusia merasa lemah, tidak mampu, dan bahkan merasa tidak berkompeten. Selanjutnya ada self-actualization atau aktualisasi diri. Maka manusia akan memiliki kebutuhan untuk mengejar cita-citanya. Kebutuhan ini disebut sebagai aktualisasi diri. Ketika seseorang sudah membutuhkan aktualisasi diri, artinya ia sudah cuek dengan kebutuhan yang lain. Selain mencapai potensi maksimalnya, kebutuhan aktualisasi diri ini berbeda-beda pada tiap orang. Ada yang ingin mengaktualisasikan diri sebagai orang tua ideal, ada yang mengaktualisasikan diri sebagai pengajar di pelosok hutan, ada yang berusaha menjadi ibu bagi anak-anak yatim, ada yang menyebarkan ajaran agama. Macam-macam, tapi kesamaannya nggak ada hubungannya dengan uang atau kehormatan. Pada level aktualisasi diri, mengejar cita-cita sudah nggak ada urusannya dengan kekayaan, apalagi kehormatan. Pada tahap ini, mengejar cita-cita murni sebagai caranya mengekspresikan diri untuk kepuasan dirinya sendiri. Self-transcendence. Pada masa-masa akhir hidupnya, Maslow mempertanyakan apa definisinya tentang aktualisasi diri sudah benar. Maslow kemudian menambahkan satu dimensi lain dalam kebutuhan tersebut, yaitu transendensi diri. Transendensi diri adalah ketika kamu menempatkan keinginan yang bukan untukmu sendiri. Kaitannya dengan perbuatan altruistik dan berhubungan dengan spiritualistik. Transendensi merujuk pada kesadaran manusia pada tahap paling tinggi, yang berakhir pada keinginan untuk memberikan sesuatu pada orang lain, spesies lain, atau alam semesta. Ketika kamu pada fase transcendence, kamu akan memberikan sesuatu pada pihak lain tanpa ada kepentingan pribadi. Penelitian ini didasarkan pada karya-karya psikolog lain. Pengamatan Maslow terhadap Albert Einstein dan pengamatan Maslow terhadap orang-orang yang dianggap telah teraktualisasi. Maslow menggunakan karya Einstein dan pencapaiannya sebagai dasar karakter orang yang teraktualisasi. Selain Einstein, Maslow juga mengamati Rod Benedict dan Max Wettner sebagai dasar karakter aktualisasi diri. Mencapai aktualisasi diri. Aktualisasi diri dapat dipandang sebagai kebutuhan tertinggi dari suatu hierarki kebutuhan, namun juga dapat dipandang sebagai tujuan final, tujuan ideal dari kehidupan manusia. Konsep tujuan hidup sebagai motivator ini mirip dengan konsep archetype self dari Jung, kekuatan kreatif self dari Adler, atau itu bersifat alami yang dibawa sejak lahir. Secara genetik, manusia mempunyai realisasi diri dari Harney.
Menurut Maslow, tujuan mencapai aktualisasi diri potensi dasar yang positif. Di samping itu, manusia juga mempunyai potensi dasar jalur perkembangan yang sehat untuk mencapai aktualisasi diri. Aktualisasi sebagai tujuan final ideal hanya dapat dicapai oleh sebagian kecil dari populasi, itu pun hanya dalam persentase yang kecil. Menurut Maslow, rata-rata kebutuhan aktualisasi diri hanya terpuaskan 10%. Kebutuhan aktualisasi ini jarang terpenuhi karena orang sukar menyeimbangkan antara kebanggaan dengan kerendahan hati, antara kemampuan memimpin dengan tanggung jawab yang harus dipikul, antara mencemburui kebesaran orang lain dan perasaan kurang berharga. Pengembangan diri. Ada 8 model tingkah laku yang harus dipelajari dan dilakukan agar orang dapat mencapai aktualisasi diri. Yang pertama, alami sesuatu dengan utuh, gamblang, tanpa pamrih. Masukkan diri ke dalam pengalaman mengenai sesuatu, berkonsentrasi mengenainya seutuhnya, biarkan sesuatu itu menyerapmu. 2. Hidup adalah perjalanan proses memilih antara keamanan jauh dari rasa sakit dan kebutuhan dengan resiko. Buat pilihan pertumbuhan sesering mungkin setiap harinya. 3. Biarkan self-tegak. Usahakan untuk mengabaikan tuntutan eksternal mengenai apa yang seharusnya kamu pikirkan, rasakan, dan ucapkan. Biasakan pengalaman membuatmu dapat mengatakan apa yang sesungguhnya kamu rasakan. 4. Apabila ragu, jujurlah. Jika kamu melihat ke dalam dirimu dan jujur, kamu akan mengambil tanggung jawab. Bertanggung jawab adalah aktualisasi diri. 5. Dengarkan seleramu sendiri dan bersiaplah untuk tidak populer. 6. Gunakan kecerdasanmu. Kerjakan sebaik mungkin apa yang ingin dikerjakan. Apakah itu latihan jari di atas tuas piano, mengingat nama setiap out hormon, atau belajar bagaimana memelitur kayu sehingga tulang otot menjadi halus seperti sutra. Yang ketujuh, buatlah pengalaman puncak atau peak experience yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang terakhir, temukan siapa dirimu. Apa pekerjaanmu, apa yang kamu tidak sukai dan yang kamu sukai, apa yang baik dan buruk bagimu, kemana kamu akan pergi, apa yang akan kamu lakukan. Bukalah dirimu sampai kamu dapat mengenali pertahanan dirimu dan usahakan mendapat keberanian untuk tidak menyerah. Pengalaman puncak atau peak experience. Maslow menemukan dalam penelitiannya bahwa banyak orang yang mencapai aktualisasi diri ternyata mengalami pengalaman puncak, yaitu suatu pengalaman mistik mengenai perasaan dan sensasi yang mendalam, psikologik, dan fisiologik. Suatu keadaan di mana seseorang mengalami ekstasi, keajaiban, terpesona, kebahagiaan yang luar biasa, seperti pengalaman keilahian yang mendalam, di mana saat itu diri seperti hilang atau mengalami transendensi. Organisasi kepribadian. Yang pertama ada sindrom kepribadian. Sindrom kepribadian atau personality syndrome adalah sejumlah sifat-sifat yang berbeda berupa tingkah laku, persepsi, pikiran, dorongan untuk berbuat, dan lain-lain yang terstruktur, terorganisir, dan saling berhubungan yang muncul secara bersama-sama. Maslow meneliti ada 3 sindrom, yakni sindrom harga diri atau self-esteem, sindrom keamanan atau security, dan sindrom kecerdasan atau intelektual. Penelitiannya dilakukan dengan memakai metode holistic analytic. Metode ini mementingkan pandangan menyeluruh manusia sebagai organisme sekaligus analisis terhadap bagian-bagian rincinya. Pendekatan holistik menjelaskan bagaimana interaksi bagian-bagian dalam organisasi dinamik dari individu sebagai satu kesatuan. Pendekatan analitik memahami detail, apa, bagaimana, dan peran unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya ada kekurangan dan menjadi atau defisiensi being. Menurut Maslow, orang berhubungan dengan dunia luar dalam 2 bentuk, alam kekurangan dan alam menjadi. Alam kekurangan atau the realm bisa berjudul the love, the value, dan the lainnya. Merupakan bentuk hubungan di mana orang terlibat dengan kegiatan memuaskan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Orang berusaha untuk mengatasi atau menghindari kebutuhan kekurangan seperti makanan, minuman, tempat istirahat. Alam menjadi atau be realm adalah bentuk hubungan alam yang orang dengan dunia luarnya sesudah kebutuhan atau motivasi dasar terpenuhi.
Orang kemudian terlibat dalam kegiatan mengembangkan aktualisasi diri dan memperluas eksistensi. Aplikasi. Yang pertama ada Personal Orientation Inventory atau Shostrom. POI adalah tes yang disusun berdasarkan teori Maslow mengenai aktualisasi diri, bertujuan untuk mengukur aktualisasi diri seseorang. Shostrom melaporkan tes yang disusunnya cukup valid dan reliable, menghasilkan ukuran yang komprehensif mengenai nilai-nilai dan tingkah laku dari aktualisasi diri seseorang. Tes ini terdiri dari 150 pilihan ganda. Si dites diminta untuk memilih mana yang sesuai dengan dirinya dari pernyataan A atau B, tetapi mereka boleh tidak menjawab kalau keduanya tidak ada yang cocok. POI mempunyai 2 skala utama dan 10 subskala. Skor tinggi pada 12 skala itu menunjukkan tingginya tingkat aktualisasi diri, sedangkan skor rendah memberi petunjuk kekurangan dalam nilai-nilai dan tingkah laku yang membuat orang terhambat mencapai aktualisasi diri. Selanjutnya, neurotik. Menurut Maslow, manusia lahir dengan keinginan dasar berkembang sehat, bergerak menuju aktualisasi diri. Gagal dalam mengembangkan keinginan dasar akan menimbulkan neurosis dan perkembangan abnormal. Penderita neurotik adalah orang yang terhalang atau menghalangi dirinya dari memperoleh kepuasan kebutuhan dasar mereka sendiri. Halangan itu menghentikan gerak maju menuju aktualisasi diri. Jika orang tidak mempunyai makanan dan tempat tinggal, mereka tidak akan mencapai perkembangan potensi psikologis sepenuhnya. Lalu ada psikoterapi. Menurutnya, kepuasan kebutuhan dasar hanya dapat terjadi melalui hubungan interpersonal. Karena itu, terapi harus bersifat interpersonal. Suasana terapi harus melibatkan perasaan saling berterus terang atau jujur, saling percaya, dan tidak defensif. Suasana ini juga mengizinkan ekspresi yang kekanak-kanakan dan memalukan. Ekspresi kelemahan diri bisa terjadi kalau hubungan terapi mendukung dan tidak menimbulkan ancaman. Maslow menyadari bahwa terapi yang suportif dan hangat tidak dapat dipakai dengan klien tertentu, misalnya mereka yang kronis, neurotik yang melibatkan ketidakpercayaan dan kemarahan kepada orang lain. Pada kondisi semacam ini, Maslow yakin memakai pendekatan Freud lebih berhasil. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Kami harap setelah menonton video ini, kalian dapat lebih memahami tentang teori dari Abraham Maslow. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama tayangan video ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.